Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Hilmi Wasalma dengan NIM 211101030069. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentator sebelumnya, yakni tentang peradaban Islam pada masa kerajaan Samudra Pasai. Pada masa kerajaan Samudra Pasai itu ada 3 peradaban. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya kerajaan Samudra Pasai, yang kedua yaitu masa kejayaan, yang ketiga yaitu kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Ada 2 pendapat yang mengungkapkan tentang sejarah berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu Binuko Amarseto. Menurut beliau, awal berdirinya kerajaan Pasai yang juga dikenal sebagai Samudra Darussalam atau Samudra Pasai belum diketahui secara pasti dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Namun, dalam sebuah catatan Rihlah Al-Masyriq atau pengembaraan ke timur dari Ibnu Battuta dapat ditarik kesimpulan bahwa kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki yang pernah menjadi salah satu dinasti terbesar di dunia. Jika dinasti Turki Utsmani mulai menancapkan kekuasaannya pada tahun 1385 Masehi, maka kerajaan Samudra Pasai lebih dahulu menebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara, kira-kira pada tahun 1297. Pendapat yang kedua yaitu menurut Suyuti. Menurut beliau, kerajaan Islam Samudra Pasai adalah kerajaan kembar yang terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi oleh Sultan Al-Malik Al-Sholih. Kemunculan kerajaan Samudra Pasai adalah hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8 Masehi, dan seterusnya. Bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 itu didukung dengan adanya nisan kuburan terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan tersebut dapat diketahui bahwa raja pertama kerajaan itu meninggal pada bulan Ramadan tanggal tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Selanjutnya yaitu masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Pada kerajaan Samudra Pasai termasuk pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Kerajaan ini mampu mengeluarkan dan meresmikan mata uang yang disebut dirham. Ekonomi perdagangan antara Malaka, Cina, dan India saat itu telah menjadikan kerajaan Samudra Pasai menjadi sebuah kerajaan yang terkenal dan berpengaruh di Asia Tenggara. Jadi di masa kejayaan Samudra Pasai ini yang sangat menonjol itu yaitu kerajaan ini bisa meresmikan dan mengeluarkan mata uang yang dinamakan dirham. Yang selanjutnya yaitu kehancuran dan kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Kejayaan kerajaan Samudra Pasai mulai mendapat ancaman dari kerajaan Majapahit pada saat Gajah Mada diangkat sebagai patih di Kahuripan pada periode 1319 sampai 1321 Masehi oleh Raja Majapahit yang kala itu dijabat oleh Jayanegara dan kemudian naik pangkat menjadi Mahapatih pada 1331 ketika Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Ketika pelantikan Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit inilah keluar ucapannya, janjinya yang dikenal dengan Sumpah Palapa, yaitu bahwa Gajah Mada tidak akan menikmati buah palapa sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Disitulah kehancuran dan kemunduran kerajaan Samudra Pasai berlalu. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata yang salah atau materi yang kurang puas di hati Anda. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.